Halo pemirsa, selamat berjumpa dan kita berjumpa lagi dengan Katekese Online Paroki Bintaro Gereja Santo Matius Penginjil, sebuah media katekese yang diharapkan dapat menambah wawasan kita semua. Dan tema kali ini kita akan bahas tentang struktur perjanjian baru. Bagaimana cara membacanya dan bagaimana latar belakangnya. Mari kita mulai. Perjanjian baru memiliki latar belakang, peruntukan, dan juga sejarah yang sedikit berbeda. Variasinya cukup banyak dibandingkan dengan perjanjian lama. Dan perjanjian baru cukup penting untuk orang Kristen, pasti akan selalu dibaca. Oleh karena itu, kita harus tahu latar belakang dan bagaimana cara membacanya. Membaca judulnya saja, saya tidak akan menggantikannya. Dalam konteks misalnya bagaimana lektor membaca. Lektor membaca akan lebih tahu, tetapi kalau seorang prodiakon biasanya harus mengetahui latar belakangnya. Mengapa? Karena biasanya kadang-kadang juga prodiakon itu dikasih kitab suci, kemudian tanpa ada catatan di situ, di atasnya sebagai sebuah judul, misalnya pembacaan dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes misalnya. Di dalam kitab suci enggak ada semacam itu. Sementara kalau dalam bacaan-bacaan atau catatan barangkali ada. Maka kita harus tahu bagaimana cara membacanya. Pertama-tama yang kita pahami adalah bahwa kitab suci perjanjian baru itu dibagi menjadi empat macam, yaitu Injil, kisah para rasul, terus kemudian surat-surat dan juga kitab Wahyu. Nah, yang disebut dengan Injil itu sejauh merupakan biografi dan catatan ajaran-ajaran Yesus Kristus. Maka biasanya Injil itu sampai pada kebangkitan Tuhan. Ya. Yang disebut Injil dalam perjanjian baru itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sehingga kalau kita membaca yang disebut Injil itu hanya empat ini. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi kalau kita membaca, inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dulu ada kata-kata karangan Lukas, tapi ini kata-kata karangan ini agak ditinggalkan karena kesannya mengarang-arang, mengarang-arang. Jadi sekarang yang digunakan adalah inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, menurut Lukas, menurut Markus, menurut Yohanes. Sebagai pengetahuan saja, empat Injil ini dibagi dua. Berdasarkan cara penceritaannya dan cara pandangnya dibagi dua, yaitu Matius, Markus, dan Lukas itu disebut sebagai Injil sinoptik karena cara bercerita, cara pandangnya, dan dengan demikian memang teologinya kurang lebih sama. Sinoptik dari kata sin sama dan optik itu melihatnya, cara pandangnya sama, sehingga disebut sinoptik. Satu lagi Injil Yohanes, ini satu-satunya Injil yang cara memandangnya itu berbeda. Cara merefleksikan siapa Yesus itu berbeda. Dan memang satu peristiwa yang sama bisa diceritakan dengan cara pandang yang beda-beda, dan itu tidak bertentangan satu dengan yang lain, karena konteksnya di sini adalah bagaimana dia menekankan apa yang mau disampaikan. Jadi Injil itu ada empat itu tadi, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jangan pernah lagi membaca Injil misalnya Injil Timotius atau malah Injil Korintus, itu tidak ada. Berikutnya adalah surat-surat. Kita melihatnya sebagai surat-surat. Surat yang paling banyak memang surat Rasul Paulus, karena memang banyak menulis surat Rasul Paulus.
Dan yang kedua adalah surat-surat umum. Surat Rasul Paulus dulu. Surat Rasul Paulus itu dibagi dua ketika dia menulisnya dan kemudian kita akui sebagai kitab suci, dibagi dua. Yaitu surat-surat kepada jemaat. Bagaimana cara kita melihatnya? Misalnya cara kita melihat yang paling gampang itu kalau itu menunjuk tempat, ya. Jadi kita harus membedakan ini tempat atau nama orang dulu. Kalau tempat itu jemaat, ya. Misalnya Roma itu tempat. Mungkin sekarang ada nama Roma Irama dan lain sebagainya gitu toh. Tapi jelas bahwa yang dimaksud Roma di sini adalah jemaat di Roma. Maka cara membacanya kalau kaitan dengan tempat begini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, jemaat di Korintus, jemaat di Galatia dan lain sebagainya. Ya. Karena berkaitan dengan jemaat di suatu wilayah tertentu. Sedangkan tiga surat kepada nama-nama, meskipun ada yang pertama dan kedua, itu misalnya kepada Timotius, kepada Titus, kepada Filemon misalnya. Ya, nama-nama itu kemudian kita membacanya surat Rasul Paulus kepada Titus. Surat Rasul Paulus kepada Timotius. Nah, Timotius itu ada dua, 1 Timotius dan 2 Timotius. Maka cara membacanya adalah surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, atau surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Kalau 1 dan 2-nya di belakang, seolah-olah ada Timotius 1, Timotius 2. Ini seperti kita melihat ada Paulus 1, Paulus kedua sampai Paulus 6 gitu ya. Di dalam kitab suci Timotius itu cuma 1, sehingga 2 surat kepada 1 orang yang sama, maka dibacanya surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius dan surat kedua kepada Timotius. Hal yang sama berlaku kepada jemaat-jemaat tertentu. Misalnya kepada Korintus tadi, surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, karena ada 1 Korintus, kemudian ada 2 Korintus, dibaca surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jangan dibaca surat kedua Rasul Paulus kepada Korintus, salah ya, jemaat. Apalagi dibaca begini, surat Rasul Paulus kepada Korintus yang pertama. Wah, itu salahnya 2 itu ya, salahnya 2. Oke, berikutnya adalah surat-surat umum. Surat-surat umum ini adalah surat-surat rasuli yang diakui sebagai kitab suci karena ditulis oleh para rasul ya. Termasuk surat umum itu misalnya surat Yakobus, surat Ibrani. Tentang Ibrani ini nanti cara membacanya sendiri. Surat Rasul Yudas, surat pertama Petrus, kedua Petrus, 1, 2, 3 Yohanes. Coba perhatikan di sini. Di sini ada surat, ada 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Ini berbeda dengan Injil. Oleh karena itulah perlu kita bedakan ya, cara kita memandang, cara kita, dengan demikian juga cara kita menceritakannya atau membacanya. Tentang Yohanes misalnya 1 Yohanes, maka ini surat ya, sebagai sebuah surat, maka cara membacanya adalah surat pertama Yohanes. Kepada siapanya tidak diceritakan. Yang jelas ini adalah surat pertama Yohanes kepada jemaat
Kristen secara umum ya. Surat pertama Petrus kepada jemaat Kristen secara umum. Terus kemudian surat Rasul Yakobus misalnya ya, yang menulis tentang iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi teman-teman, saudara-saudara harus tahu sedikit latar belakangnya sehingga tahu cara membacanya. Nah, tentang Ibrani ini sekarang bahkan oleh gereja diakui Ibrani itu sekelompok orang Ibrani, orang-orang Yahudi Israel ya. Maka cara membacanya adalah surat kepada orang Ibrani. Jadi bukan jemaat, bukan person satu orang, tapi sekelompok orang. Dan yang terakhir adalah kitab suci Perjanjian Baru sebagai penutup, itu adalah kitab Wahyu. Itulah cara kita membaca kitab suci. Jangan pernah salah di bagian awalnya, bisa rame ya. Tetapi saya yakin kita semua bisa belajar. Yang jelas ada 4 macam ya, 4 macam. Sejarah itu berkaitan dengan Injil dan kisah para rasul, itu gereja awal. Lalu ada surat-surat. Surat-surat itu ada 2, 1 surat Paulus, 2 surat umum, surat rasuli, dan yang terakhir ada kitab Wahyu. Surat Paulus jangan lupa, ada yang kalau itu nama tempat berarti kepada jemaat tertentu, sedangkan kepada seseorang maka kita membacanya surat Rasul Paulus kepada Timotius, kepada Titus. Sedangkan yang lain misalnya kan berdasarkan penulisnya, surat pertama Rasul Petrus, surat kedua Rasul Petrus. Tuhan memberkati.